Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kami. Ada Nova Julianti Safitri dengan NPM 2250216. Kemudian ada Farah Firdausi, NPM 2250229. Ada Julian Nur Rahmat, NPM 2250232. Dan ada Nazla Abian Atsal dengan NPM 2250221. Kemudian ada saya sendiri, Afriana Tania, dengan NPM 2250238. Ada Muhammad Zikri Aflai Ilham dengan NPM 2250212. Dan yang terakhir ada Satria Buana Fadila Akbar dengan NPM 2250234. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dan juga tujuan dari laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan ringkasan informasi keuangan yang disajikan secara sistematis dan juga terstruktur yang mencerminkan hasil operasi, posisi keuangan, dan juga arus kas suatu entitas atau perusahaan dalam periode tertentu. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, seperti standar akuntansi keuangan di Indonesia atau International Financial Reporting Standard atau IFRS di dunia internasional. Dan kemudian tujuan khusus dari laporan keuangan ini yaitu untuk menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajib, serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, di sini ada hasil analisis laporan keuangan PT Dharma Satya Nusantara. Sebelumnya bisa dilihat terlebih dahulu. Di sini saya cantumkan screenshotannya dari laporan keuangan PT Dharma Satya Nusantara. Nah, itu mungkin selanjutnya akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai seperti analisis rasio likuiditas, leverage, dan lain-lain. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Nazla. Baik, terima kasih Teh Afina. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis dari rasio likuiditas dari data yang sudah kita dapatkan tadi dari PT Dharma Satya Nusantara. Yang pertama yaitu current ratio dengan rumus aset lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Pada tahun 2022 sama dengan 3.229.582 dibagi dengan 3.022.162 dikali 100% dengan hasil 1,6. Dan pada tahun 2023 yaitu aset lancarnya sebanyak 2.949.268 dibagi dengan kewajiban lancar sebanyak 2.945.961 dikali dengan 100% dan jawabannya itu 1. Selanjutnya yaitu quick ratio atau rasio cepat dengan rumus aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar dikali 100%. Pada tahun 2022 aset lancarnya sebanyak 3.229.582 dikurangi dengan persediaannya sebanyak 1.290.995 dibagi dengan kewajiban lancar yaitu sebanyak 3.022.162.000 dikali dengan 100% sama dengan 0,64%. Dan pada tahun 2023 aset lancar sebanyak 2.949.268 dikurangi dengan persediaan sebanyak 1.111.082 dibagi dengan kewajiban lancar sebanyak 2.945.961 dikali dengan 100% sebanyak hasilnya yaitu 0,62. Dan yang terakhir dari rasio likuiditas yaitu cash ratio atau rasio kas. Dengan rumus kas ditambah dengan setara kas dibagi dengan hutang lancar. Pada tahun 2022, kasnya sebanyak 359.349 dibagi dengan setara kas sebanyak 3.022.162
dan totalnya yaitu 0,11. Dan untuk tahun 2023 kasnya sebanyak 309.746 dibagi dengan setara kas sebanyak 2.945.961 dan totalnya yaitu 0,13. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Julia. Oke, baik Teh Nazla, terima kasih. Selanjutnya ada hasil analisis rasio leverage. Berdasarkan laporan keuangan PT Dharma Satya Nusantara, maka rasio leverage-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada total debt to total asset ratio. Dengan rumus total liabilities dibagi total asset. Pada tahun 2022, total liabilities-nya sebanyak 7.177.89 dibagi total asetnya sebanyak 15.357.229, maka totalnya sebanyak 0,46. Nah, pada tahun 2023 total liabilities-nya sebanyak 7.288.850 rupiah dibagi total asetnya 16.178.278, maka total keseluruhannya adalah 0,45. Selanjutnya ada total debt to equity ratio. Dengan rumus total debt dibagi total equity, pada tahun 2022 total debt sebanyak 7.197.89 rupiah dibagi total equity sebanyak 8.160.140 rupiah. Maka totalnya 0,88. Pada tahun 2023 total debt-nya 7.288.850 rupiah dibagi total equity sebanyak 8.889.428 rupiah, maka totalnya 0,81. Selanjutnya yang terakhir dari analisis rasio leverage ini adalah total long term debt to equity ratio. Dengan rumus long term liability dibagi total equity. Pada tahun 2022, long term liability-nya sebanyak 4.174.927 rupiah dibagi dengan total equity sebanyak 8.160.140 rupiah, maka totalnya 0,51. Pada tahun 2023, long term liability-nya sebanyak 4.342,889 dibagi total equity sebanyak 8.889.428 rupiah, maka totalnya 0,48. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Nova. Terima kasih kepada Teh Julia. Selanjutnya ada hasil analisis rasio aktivitas. Berdasarkan laporan keuangan PT Dharma Satya Nusantara, maka rasio aktivitasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada total aset turnover, atau rumus total aset turnover adalah penjualan dibagi total aset. Pada tahun 2022, penjualannya ada 633.671 dibagi 15.357.229, maka hasilnya 0,62. Dan 2023 itu penjualannya ada 9,498,749 dibagi total asetnya yaitu 16,178,278, hasilnya adalah 0,58. Yang kedua itu ada receivable turnover. Rumusnya adalah penjualan dibagi piutang. Pada tahun 2022 penjualannya
selanjutnya itu ada 9,633,671 dibagi 460,430. Hasilnya itu ada 20,92. Pada tahun 2023, total penjualannya itu ada 9,498,749 dibagi 368,754. Hasilnya itu ada 25,775. Yang ketiga itu ada average collection period atau rumusnya itu 36 atau satu periode dikali piutang dibagi penjualan bersih. Pada tahun 2022 itu sama dengan 36 dikali total piutangnya ada 460,430 dibagi penjualannya ada 9,633,671 atau hasilnya itu ada 17,44. Pada tahun 2023 itu 36 dikali total piutang ada 368,754 dibagi total penjualan bersih ada 9498,749 atau hasilnya ada 14,16. Yang terakhir itu ada inventory turnover atau rumusnya penjualan dibagi persediaan dikali 100%. Pada tahun 2022 penjualannya itu ada 9,633,671 dibagi persediaan 1,29,995 dikali 100%, hasilnya ada 7,4%. Pada tahun 2023 total penjualannya itu ada 9,498,749 dibagi persediaan 1,111,082 dikali 100% atau hasilnya ada 8,5%. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Kang Zikri. Baik, terima kasih Nova. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Berdasarkan laporan keuangan PT Dharma Satya Nusantara, maka rasio profitabilitasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ini ada gross profit margin. Rumusnya itu gross profit margin sama dengan penjualan dikurangi HPP dibagi penjualan. Pada tahun 2022 penjualannya yaitu 9633749, HPP-nya itu 6516096. Itu dikurang, lalu dibagi penjualan lagi sebesar 9633671. Maka hasilnya adalah 0,32. Selanjutnya itu pada tahun 2023 penjualannya yaitu 9498749 dikurangi HPP-nya yaitu 6971281 dibagi penjualan 9498749, maka hasilnya adalah 0,26. Selanjutnya itu yang kedua ada net profit margin. Rumus net profit margin ini adalah sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total penjualan dikali 100. Pada tahun 2022, laba bersih setelah pajaknya yaitu 1206587 dibagi total penjualannya 9633671 dikali 100% sama dengan 0,125%. Pada tahun 2023, laba bersih setelah pajaknya yaitu 841665 dibagi total penjualannya 9498749 dikali 100%, maka hasilnya 0,08%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Farah. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan return on asset atau ROA. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Pada tahun 2022 yaitu sebesar 1.206.587 dibagi 15.357.229 dikali 100% sama dengan 0,078%. Pada tahun 2023 itu sebesar 841.665 dibagi 16.178.278 dikali 100% sama dengan 0,052%. Yang keempat itu ada return of equity atau ROE. Laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Pada tahun 2022 yaitu sebesar 1.206.587 dibagi 8.160.140 sama dengan hasilnya 0,147%. Pada tahun 2023 sebanyak 841.665 dibagi 8.889.428 sama dengan 0,094%. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Abai. Selanjutnya yaitu return of investment.
rumus dari ROI ini, yaitu pendapatan dikurangi biaya dibagi biaya dikali 100%. Pada 2022, PT Dharma Satya Nusantara pendapatannya itu sebesar 9.633.671 dikurang biaya sebesar 491.195 dibagi biaya kembali 491.195 dikali 100%, maka hasilnya 18,61. Lalu pada 2023 pendapatan sebesar 949.8749 dikurangi biaya sebesar 533.083 dibagi biaya kembali sebesar 533.083 dikali 100%, maka hasilnya 16,81. Lalu kesimpulannya, hasil analisis laporan keuangan PT Dharma Satya Nusantara menunjukkan bahwa rasio likuiditas stabil, tetapi rasio profitabilitas mengalami penurunan. Seperti gross profit margin yang turun dari 32% pada tahun 2022 menjadi 26% pada tahun 2023. Meskipun efisiensi pengelolaan piutang dan persediaan meningkat, efisiensi penggunaan aset dan investasi cenderung menurun. Secara keseluruhan, perusahaan menunjukkan kemampuan yang cukup dalam mengelola utang, tetapi perlu meningkatkan profitabilitas dan efisiensi operasional. Mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah di pause?